Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Tema yang menjadi bagian perenungan bagi kita di pagi ini, harapan tentang negeri yang penuh kemakmuran. Harapan tentang negeri yang penuh kemakmuran. Di awal perenungan ini ada satu kalimat sederhana. Mungkin kita sudah pernah mendengar atau kita sendiri pernah mengucapkan kalimat ini. Kalimat ini dia bilang begini, ketika orang sehat, orang punya banyak sekali mimpi. Ingin bangun rumah baru, ingin punya kendaraan baru, ingin bersekolah yang tinggi, ingin melihat kesuksesan anak-anak, ingin melihat kebahagiaan orang tua, dan banyak sekali mimpi yang lain. Tetapi ketika orang ada dalam keadaan sakit, orang itu hanya punya satu mimpi, yaitu ingin sembuh. Kalimat sederhana ini menggambarkan perasaan bangsa Israel ketika mereka ada di tanah perbudakan sebagai orang yang ditawan seperti orang yang ada dalam keadaan sakit. Di tanah perbudakan, bangsa Israel hidup seperti orang-orang yang sakit berat. Mereka dipaksa harus bekerja keras. Mereka harus mengalami penindasan. Terjadi pelecehan seksual kepada laki-laki dan juga perempuan. Hak-hak mereka dirampas. Mereka sulit mengalami kehidupan yang aman dan damai. Mereka bukan hanya mengalami sakit secara fisik karena kerja yang sangat keras, tetapi mental dan perasaan hati mereka juga ada dalam tekanan di tanah perbudakan. Dan dalam rasa sakit itu, mereka punya satu mimpi. Kapan kotong bisa keluar, supaya kotong bisa hidup aman, damai, dan tenang, tanpa ada dalam penderitaan. Ternyata apa yang terjadi Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan. Mereka diizinkan untuk keluar dari tanah perbudakan. Tetapi ketika mereka keluar, kehidupan mereka tidak langsung aman. Ketika mereka keluar, kehidupan mereka tidak langsung mengalami pemulihan. Sampai di Yerusalem, mereka juga harus berjumpa dengan kondisi-kondisi sulit. Terjadi kehancuran di mana-mana. Bahkan bait Allah yang menjadi tempat mereka untuk berdiam diri dan berdoa kepada Allah juga dirusak oleh musuh. Kehidupan ekonomi yang sulit. Terjadi kemiskinan yang sangat hebat. Semangat bangsa yang ingin keluar meraih satu mimpi itu untuk sembuh dari penjajahan, pada akhirnya menjadi lemah. Dan mereka berkata, tahu begini lebih itu hari kotong tak usah keluar sah supaya hidup aman. Tak usah membangun sesuatu yang tidak pasti di tanah yang baru. Tahu begini lebih baik dijajah saja. Kau bilang kotong su merdeka, tapi kenapa kemerdekaan itu tidak kita rasakan di tanah di Yerusalem ini? Dalam kerapuhan itu bangsa Israel bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan meminta kami untuk keluar supaya kami ada dalam penderitaan? Apakah Tuhan peduli terhadap kami sehingga apakah Tuhan tidak peduli sehingga kami hidup sebagai orang yang lompat kiri, lompat kanan, tidak ada kepastian dan tidak ada keamanan? Apakah benar janji Allah itu nyata? Apakah benar Allah itu setia? Pertanyaan-pertanyaan itu mereka lontarkan kepada Tuhan dalam pengeluhan yang tulus kepada Tuhan. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, terkadang dalam kita pun hidup setiap hari kita juga demikian. Kalau hidup aman, segala sesuatu dapat kita lakukan Tuhan, tanpa Tuhan pun kita mampu lakukan. Ketika hidup aman, kita mau buat apa-apa saja, son perlu ada Tuhan juga aman. Tetapi ketika kenyamanan kita terusik,
1000 pertanyaan mampu kita lontarkan untuk mempertanyakan di mana keberadaan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong kami? Kenapa Tuhan tidak bantu kami sehingga kami keluar dari penderitaan ini? Dan dalam pertanyaan-pertanyaan itu, bacaan firman Tuhan hari ini menjadi jawaban Allah kepada bangsa Israel yang hidup di tanah Yerusalem, tetapi ada dalam sejumlah penderitaan. Tuhan berfirman melalui hambanya Sakaria. Di dalam ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem, sehingga pemulihan akan terjadi di tempat itu. Ketika Tuhan mendengar pengeluhan-pengeluhan bangsa Israel, Tuhan berfirman lewat Sakaria, "Kestau dong, bilang tenang, beta akan hadir, akan memberikan pemulihan, akan memberikan rasa aman kepada bangsa Israel." Pada akhirnya kehidupan bangsa Israel mulai pulih perlahan-lahan. Kehidupan mereka, tempat tinggal mereka menjadi tempat yang layak, tempat ibadah sudah diperbaiki, setiap lahan-lahan yang mereka kerja diberkati oleh Allah dan mereka menjadi berkat untuk banyak orang. Kehidupan mereka aman, tenang, sukacita, dan damai sejahtera. Sebenarnya itulah cara Tuhan menolong. Kadang-kadang dalam hidup setiap hari kotong mau Tuhan cepat jawab. Tetapi Tuhan selalu menjawab di waktu yang tepat. Kadang tidak cepat, tetapi Tuhan selalu menjawab di waktu yang tepat. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, minggu kemarin kita baru saja merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Tetapi kalau mau jujur, di usia ke-80 ini masih banyak dari antara kita yang ragu dan pesimis tentang hidup yang adil dan makmur di tengah-tengah kemiskinan. Banyak sekali praktek ketidakadilan. Orang yang benar diubah menjadi orang yang salah. Orang yang salah karena dia punya uang, akhirnya dia dibenarkan. Korupsi menjadi sesuatu yang mewarnai setiap daerah dan itu menjadi ciri khas negara kita. Menurunnya nilai toleransi antar sesama, kita dengan kita, antar suku dan antar agama dan lain sebagainya. Terjadi demo di berbagai daerah. Bahkan ada banyak orang yang mereka demo, mereka bilang kabur dulu dari Indonesia karena Indonesia sedang tidak aman. Ada yang bilang Indonesia gelap. Ada yang bilang Indonesia akan bubar di tahun 2030. Bahkan baru-baru ini sempat beredar pemasangan bendera hitam di bawah bendera merah putih sebagai simbol protes terhadap kondisi pemerintah yang dianggap tidak adil. Lantas pertanyaan bagi kita, harapan apa yang mau kita dapat dari negeri yang memberikan kemakmuran? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Sakaria pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Dari firman Tuhan saat ini, ada dua pesan firman Tuhan yang menjadi pesan yang kuat bagi kita untuk kita menjadi pedoman dalam kehidupan kita setiap hari. Pesan firman Tuhan yang pertama, pemulihan sebuah bangsa dapat terjadi hanya karena belas kasihan Allah, bukan karena jasa manusia. Pemulihan dalam satu bangsa dapat terjadi hanya karena belas kasihan Allah, bukan karena jasa manusia. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, dalam standarnya manusia, apa yang kita buat, itu yang akan kita terima. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Apa yang kita buat kepada orang lain, itu juga yang akan orang buat kepada kita. Kalau orang susah kita ada, maka ketika kita susah pasti orang ada. Atau ketika orang susah kita tidak ada,
ketika kita susah orang ada, tapi tunggu dulu. Nanti di belakang baru ada kalimat-kalimat yang mengikuti. Dalam standar manusia, apa yang kita lakukan itu yang akan kembali kepada kita. Tetapi dalam standarnya Allah, dalam ketidaksetiaannya kita, Allah tetap setia. Walaupun kita kadang-kadang mengkhianati Tuhan, kita tidak percaya, kita tidak memperhatikan keberadaan Tuhan, kita tidak peduli tentang keberadaan Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia. Apalagi ketika kita beralih menjadi orang yang setia kepada Tuhan, pemulihan pasti terjadi. Pasti ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang sedang berkembang saat ini, kita berpikir kalau terjadi apa-apa, bagaimana ketemu anak-anak dong yang masih kecil? Bagaimana ketemu kehidupan ke depan kalau ketemu punya keadaan seperti ini sekarang? Kekasih Tuhan, mari kita belajar untuk mendoakan bangsa Indonesia dari dalam rumah tangga kita masing-masing. Sebagai bangsa yang sudah merdeka, mari kita belajar untuk mendoakan agar kemerdekaan itu benar-benar kita rasakan. Dan pemulihan itu terjadi di tengah-tengah kita. Seperti firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pagi ini. Ketika bangsa Israel berseru, ketika ada penyerahan diri, ada pemulihan terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Atau ketika orang Niniwe, mereka sebenarnya mendapat hukuman karena kejahatan di mata Tuhan. Tetapi ketika mereka bertobat, mereka mulai ada pembaharuan diri. Mereka dipulihkan dan kehidupan mereka bebas dari ancaman. Kerendahan diri di hadapan Tuhan akan memulihkan kehidupan setiap pribadi-pribadi kita. Kerendahan diri di hadapan Tuhan akan membuat Tuhan memberkati bangsa kita menjadi bangsa yang aman, bangsa yang menjadi tempat sukacita bagi semua orang yang tinggal di dalamnya. Pesan yang kedua yang menjadi bagian firman Tuhan untuk kita renungkan pagi ini. Harapan dalam bangsa Indonesia dapat dimulai dari diri kita sendiri. Harapan tentang sesuatu yang baik dapat dimulai dari kita sendiri. Ada satu cerita, pada suatu malam terjadi badai yang besar melanda sebuah desa. Angin merobohkan banyak pepohonan, petir menyambar, dan banyak rumah yang rusak. Dalam kegelapan banyak anak-anak menangis ketakutan, menangis karena mereka ada dalam ancaman. Tetapi semua orang hanya bisa berdiam dalam rasa takut untuk menanti badai reda. Di dalam sebuah gubuk tua ada seorang kakek menemukan lentera yang sudah lama tersimpan di loteng. Minyak dalam lentera itu sisa sedikit dan sumbunya pun hampir habis. Tetapi kakek itu menyalakan lentera itu dan cahaya kecil itu menembus kegelapan, membuat kakek itu berani berjalan keluar dari rumahnya yang hampir rusak. Ketika kakek itu berjalan keluar menyusuri jalan desa, cahaya lentera itu menerangi beberapa langkah. Tidak lama kemudian banyak orang melihat bahwa ada cahaya. Mereka berjalan keluar dan mengikuti sang kakek. Mereka berjalan bersama-sama. Semakin banyak orang yang mengikuti, semakin pula keberanian yang lahir. Walaupun awalnya lentera itu sangat kecil, tetapi perjalanan itu dirubah karena keberanian. Rasa takut menjadi rasa aman. Kesunyian yang awalnya membuat mereka tidak dapat melakukan apa-apa, berubah menjadi kebersamaan. Akhirnya mereka dapat tiba di balai desa, semua orang bisa berkumpul dengan selamat. Bap mama kekasih-kekasih Tuhan. Malam itu mereka sadar bukan karena besarnya cahaya yang menyelamatkan mereka, melainkan keberanian untuk tetap berjalan dan menjaga nyala lilin itu agar tidak padam. Kekasih-kekasih Tuhan,
menanggapi persoalan dalam bangsa ini, seringkali kita merasa bahwa kita berada di badai yang sangat besar. Ketakutan, kekhawatiran, beban hidup membuat langkah kita terasa begitu berat. Tetapi dari firman Tuhan saat ini, kita dapat sama-sama belajar bahwa pemulihan bangsa ini dapat terjadi dari diri kita sendiri. Kalau kita mau rasakan keadilan, mari kita belajar menjadi orang yang adil dari dalam kita rumah tangga sendiri. Kalau kita mau merasakan kejujuran, mari kita belajar menjadi orang yang jujur lebih dahulu, baru kita mau rasakan kejujuran dari orang lain. Kalau kita mau merasakan kenyamanan yang nyata, mari kita menciptakan kenyamanan itu dimanapun kita berada. Karena apa yang ingin kita nikmati, mari kita belajar untuk usahakan dan lakukan sebagai bentuk cinta kepada Tuhan dan kepada bangsa ini. Landasan yang menjadi bagian firman Tuhan untuk menutup renungan pagi ini dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau kita mau kita pun bangsa ini menjadi bangsa yang baik, mari kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari keluarga kita. Tuhan menolong dan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin.